Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya bahwa kita semua sudah diberkati melalui pujian dan penyembahan. Sebentar kita akan masuk ke dalam firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa bersama. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk waktu saat ini di mana kami boleh beribadah, mencari wajah-Mu dan merasakan hadirat-Mu, mendengarkan firman Tuhan. Hamba-Mu berdoa saat ini berkati umat-Mu dimanapun mereka berada, biarlah kiranya urapan-Mu turun atas mereka, Engkau mengurapi telinga kami, hati kami, pikiran kami, supaya firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini dapat dimengerti dan hidup kami diubahkan. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang susah mendapatkan penghiburan yang daripada Tuhan. Hamba-Mu berdoa biarlah kiranya Engkau mempercayakan firman-Mu kepadaku, agar aku dapat menyampaikannya tepat seperti apa yang Tuhan inginkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, shalom sekali lagi, dan saya membawa salam kepada kita semua dari jemaat kami yang ada di GBI Rayon 17 Lampung. Dan saya mau menyampaikan shalom juga kepada jemaat yang ada di Rayon 13, yaitu yang ada di Kota Bengkulu, Pulau Enggano, Mana, Siabun, Riak Siabun, Simpang Kandis, Ketahun, Pamor Ganda, Curup, Lubuk Linggau, SP3, Mandala, dan Transubur. Dimanapun saudara berada, saya percaya bahwa hari ini Tuhan Yesus mengasihi saudara. Dan ketika kita memuji dan menyembah Tuhan, Tuhan hadir dan menjamah kita. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang ingin saya sampaikan hari ini, saya beri judul Nasihat untuk Melewati Hari-Hari yang Jahat. Tahun 2020 ini menjadi tahun yang sulit bagi kebanyakan orang. Pandemi COVID-19 telah membawa dampak yang besar bagi kehidupan kebanyakan manusia. Mulai dari segi kesehatan, dari segi ekonomi, bahkan sampai kepada politik. Tetapi saya mempercayai saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa masih ada berkat Tuhan bagi kita. Berkat tahun dimensi yang baru di tahun 2020 ini. Di awal tahun 2020, Gembala pembina kita Pak Niko, Tuhan berbicara melalui beliau dengan 2 ayat kunci. Dan salah satu daripada ayat kunci itu adalah ayat dari kitab Ulangan, pasalnya yang ke-28, ayatnya yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-14. Di sana dikatakan, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu yang kusampaikan hari ini, kau lakukan dengan setia. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Tahun 2020 ini belum berakhir. Itu sebabnya saya percaya bahwa masih ada berkat Tuhan bagi saudara dan saya di tahun dimensi yang baru ini. Meskipun mungkin hari-hari ini banyak di antara kita yang mengalami pergumulan, mengalami kesulitan, mengalami banyak tantangan yang tidak mudah. Tapi saya percaya di tengah-tengah pergumulan itu, di tengah-tengah kesulitan itu, Tuhan masih menyimpan berkat-berkat yang baik bagi saudara dan saya di tahun dimensi yang baru ini. Di dalam masa pandemi ini, kita akan tetap menjadi kepala dan bukan ekor. Tuhan akan tetap membawa hidup kita semakin naik dan bukan semakin turun. Tapi syaratnya kita harus sungguh-sungguh mendengarkan Dia dan memperhatikan serta melakukan firman-Nya dengan setia. Itu sebabnya hari-hari ini saudara dan saya harus hidup semakin rohani. Kita harus semakin bertumbuh di dalam iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Mata kita dan hati kita harus sungguh-sungguh semakin tertuju kepada Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, saya percaya meskipun banyak tantangan, meskipun banyak goncangan, namun iman kita dan kerohanian kita harus semakin kuat di dalam Yesus. Saudara,
Pada saat ini saya mau membagikan dan menyampaikan firman Tuhan yang saya ambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di kota Efesus. Sedikit latar belakang dari gereja yang ada di Efesus. Gereja di Efesus ini adalah gereja yang bertumbuh di tengah-tengah berbagai goncangan. Mereka mengalami banyak ancaman-ancaman, bahkan tekanan-tekanan yang berat. Keadaan jemaat di kota Efesus Kepada jemaat di kota Efesus ini, Rasul Paulus menasehati mereka agar mereka hidup dengan bijaksana di hari-hari yang jahat. Dan saya percaya bahwa firman yang disampaikan atau yang ditulis oleh Rasul Paulus ini kepada Efesus, ini juga firman untuk saudara dan saya. Hari-hari di mana yang kita sedang hadapi ini adalah hari-hari yang jahat. Oleh sebab itu, kita perlu memperhatikan nasihat apa yang Rasul Paulus berikan kepada kita. Mari kita buka firman Tuhan di dalam kitab Efesus, pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-15 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Di sana dikatakan begini saudara, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucapkanlah syukur senantiasa atas segala sesuatu di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Saudara, hari-hari ini di tengah-tengah goncangan, di tengah-tengah masa yang sukar yang sedang terjadi, mari kita dengarkan sungguh-sungguh dan memperhatikan sungguh-sungguh firman yang ditulis oleh Rasul Paulus ini dalam masa pandemi yang kita hadapi. Saudara, ada beberapa hal yang Rasul Paulus katakan di sana. Yang pertama dikatakan dalam menghadapi hari-hari yang jahat ini, saudara dan saya diminta untuk memperhatikan sungguh-sungguh bagaimana saudara dan saya telah hidup. Efesus 5 ayat 15 dikatakan di sana, karena itu perhatikanlah dengan seksama. Artinya dengan sungguh-sungguh, dengan detail. Perhatikan bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Tuhan mengingatkan saudara dan saya untuk kita sungguh-sungguh memperhatikan bagaimana kita telah menjalani hidup kita selama masa pandemi ini. Apakah kita telah menjalaninya dan menyikapinya dengan seperti orang bijak atau orang arif, atau kita telah bertindak dan berkelakuan seperti orang bebal? Saudara yang dikasihi Tuhan, saya cek Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dan definisi orang bebal di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan orang bebal adalah orang yang susah untuk diajari. Orang bebal adalah orang yang tidak mudah untuk menangkap atau belajar sesuatu yang baru. Orang bebal adalah orang yang pikirannya tidak tajam. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya yakin ketika Rasul Paulus menuliskan ayat ini kepada jemaat di Efesus, dia tidak sedang mengacu kepada orang-orang yang memiliki daya pikiran yang rendah, yang memiliki daya intelektual yang rendah atau IQ yang rendah. Saya yakin bukan itu yang dituju oleh Rasul Paulus. Tetapi apa yang dimaksud oleh Rasul Paulus adalah saya yakin dia sedang berbicara kepada orang-orang yang meskipun mereka itu cerdas, mereka itu pandai, mereka itu tahu banyak hal dan mereka memiliki IQ yang tinggi, tetapi mereka sulit untuk diajar hidup di dalam kebenaran dan mengerjakan kebenaran.
Kalau diajarin untuk hidup benar, sulit banget. Orang bebal itu selalu cenderung ingin hidup seenaknya sendiri. Dia merasa bahwa dirinya sudah paling benar, paling hebat. Orang bebal seringkali tidak mau menerima nasihat, tidak mau menerima masukan dari orang lain, sulit untuk menerima kritikan. Merasa diri sudah paling baik dan paling hebat. Orang-orang yang seperti ini disebut oleh Rasul Paulus sebagai orang-orang yang bebal. Karena mereka nggak bisa lagi diajarin, mereka nggak bisa lagi dinasehatin, mereka nggak mau ngerti, dan mereka nggak mau berubah. Nggak mau berubah untuk maju. Tapi sebaliknya, orang yang arif dan orang yang bijaksana adalah orang yang selalu mau belajar. Orang yang selalu mau bertumbuh. Orang yang selalu mau berkembang. Bagi orang yang bijaksana, nasihat, masukan, dan kritik adalah sebuah tangga pijakan buat kaki mereka. Supaya mereka bisa naik ke level yang lebih tinggi lagi. Saudara, mungkin ada di antara saudara yang saat ini mendengarkan firman Tuhan dan saudara berkata, "Pak, tapi saya memang kurang. Penangkapan saya kurang. Saya nggak pandai. Saya nggak pinter." Saya mau katakan kepada saudara, tidak ada satu orang pun di dunia ini yang begitu lahir dari masa lahirnya langsung jadi orang yang arif dan bijaksana. Tidak ada. Orang itu dibentuk melalui sebuah proses. Proses itu yang membentuk dia menjadi arif dan bijaksana. Respon mereka yang menentukan. Apakah nanti ketika di dalam proses itu mereka merespon dengan benar, mereka bisa menjadi orang arif. Tetapi kalau mereka merespon dengan salah, maka mereka akan menjadi orang bebal. Respon menentukan. Itu sebabnya di tengah-tengah masa pandemi seperti sekarang ini, respon saudara dan respon saya itu menjadi penting. Itu yang akan menentukan apakah nanti kita akan menjadi orang arif dan bijaksana. Apakah kita sudah hidup menjalani waktu-waktu kita selama masa pandemi ini sebagai orang arif dan bijaksana atau sebagai orang bebal. Mari pakai kesempatan ini untuk belajar sesuatu, untuk berkembang. Yang kedua, nasihat kedua yang diberikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus dan juga kepada kita firman Tuhan pada saat ini adalah pergunakanlah waktu yang ada. Efesus 5 ayat 16 dikatakan begini. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Firman Tuhan mengingatkan kita untuk menggunakan waktu yang ada. Sebab hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Di Indonesia saudara, pandemi ini sudah berjalan selama hampir 7 bulan. Dan semakin hari kalau kita lihat saudara ya. Saya tidak tahu saudara, tapi kalau saya perhatikan, ternyata pandemi ini tidak membuat orang menjadi semakin baik. Ternyata kondisi sulit, kondisi pandemi seperti sekarang ini tidak membuat orang untuk semakin bertobat. Malahan saudara, kalau saudara perhatikan, sebaliknya yang terjadi. Justru sekarang ini kita semakin banyak melihat orang-orang yang melakukan tindakan-tindakan kejahatan. Iblis pakai pandemi ini untuk menghancurkan impian banyak orang. Untuk menghancurkan harapan banyak orang. Rumah tangga, bahkan iman orang-orang percaya banyak yang remuk. Itu sebabnya firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita. Di tengah-tengah hari yang jahat ini, masa dan waktu yang jahat ini, mari kita gunakan waktu yang ada untuk melakukan kebaikan dan bukan kejahatan. Jangan menginginkan yang jahat. Jangan menyentuh yang jahat. Jangan melakukan yang jahat. Dan jangan memikirkan hal-hal yang jahat. Saudara, di dalam ayat yang ke-16 tadi,
ketika Rasul Paulus mengatakan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Kata pergunakanlah di situ, di dalam ayat itu, dalam bahasa aslinya memiliki arti to redeem atau untuk menebus. Apa artinya bagi saudara dan saya? Menebus waktu. Di masa pandemi ini, kita diminta untuk banyak di rumah dan menjauhi tempat-tempat keramaian. Saudara dan saya sekarang punya banyak waktu untuk ada di rumah. Untuk duduk bersama dengan keluarga, makan bersama dengan keluarga, berkumpul bersama dengan keluarga, berkomunikasi dengan mereka. Bahkan sekarang kita punya waktu untuk membangun mesbah bersama-sama. Mungkin di zaman sebelum pandemi, kita nggak punya waktu untuk kumpul bareng, ngobrol bareng, makan bareng. Mungkin karena masing-masing punya kesibukannya masing-masing, saudara. Tapi sekarang dalam masa pandemi kita punya waktu itu. Mungkin dulu kita sulit untuk membangun mesbah keluarga bareng-bareng karena schedule yang begitu padat, dan akhirnya ketika kita sudah sampai di rumah udah banyak yang lelah, udah banyak yang capek, dan kemudian kita nggak sanggup lagi untuk melakukan mesbah keluarga. Tapi sekarang kita punya banyak waktu di mana kita bisa melakukan itu. Ayo saudara, tebus waktu-waktu yang hilang itu. Tebus waktu-waktu yang dulu kita nggak bisa lakukan, tapi sekarang saudara dan saya bisa lakukan. Mungkin dulu kita nggak punya waktu untuk belajar masak. Mungkin ada saudara yang suka belajar masak, pengen banget bikin kue, pengen banget bikin masakan yang baru, mencoba untuk masak ini, mencoba untuk masak itu. Tapi waktunya nggak ada. Sekarang dalam masa seperti ini, saudara punya waktu. Pakai waktu itu untuk mencoba melakukan hal-hal yang baru, mencoba melakukan hal-hal yang positif. Belajar untuk melakukan sesuatu yang dulu kita nggak punya waktu untuk lakukan, tetapi sekarang kita punya waktu untuk lakukan. Ayo, pakai waktu yang ada sekarang ini untuk menebus waktu-waktu yang hilang di masa lalu. Ini waktunya saudara. Ini waktunya. Ini waktunya saudara dan saya untuk bisa berkembang dan bisa improve dalam kehidupan kita. Hal yang ketiga yang Rasul Paulus nasihatkan kepada jemaat di Efesus adalah supaya kita mengerti kehendak Allah. Dan ini yang Tuhan ingatkan kepada saudara dan saya. Hari-hari ini kita harus mengerti kehendak Allah. Efesus 5 ayat 17, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Allah. Saudara, hari-hari ini ada begitu banyak ketidakpastian. Kita nggak pasti sampai kapan wabah ini akan berlangsung. Nggak pasti kapan vaksin akan ditemukan. Nggak pasti berapa lama kondisi ekonomi yang sulit seperti sekarang ini akan berlanjut. Bahkan beberapa hari sebelum ini Menteri Keuangan sudah mengumumkan dan mengatakan Indonesia pasti akan masuk dalam resesi. Saudara, kalau kita mendengarkan perkataan dan pendapat orang banyak yang ada di luar sana, kita bisa menjadi bingung. Kita bisa jadi gampang panik, bahkan menjadi sangat takut. Itu sebabnya yang harus saudara dan saya lakukan hari-hari ini bukan mendengarkan apa kata manusia, tetapi saudara dan saya harus mencari wajah Tuhan untuk mendengarkan apa kata Tuhan. Tanya sama Tuhan, apa yang menjadi kehendak-Mu ya Tuhan di masa-masa pandemi ini? Tanya sama Tuhan, apa yang harus aku lakukan ya Tuhan di masa-masa sukar, di masa-masa yang sulit seperti sekarang ini. Justru di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah masa yang sukar,
saudara dan saya perlu tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan. Di tengah-tengah padang gurun, di tengah-tengah tempat yang kering dan gersang, saudara dan saya harus tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan dan apa yang Tuhan mau agar kita lakukan. Saudara, kegagalan kita untuk mengerti kehendak Tuhan di tengah-tengah padang gurun atau di tempat yang kering akan membuat kita menjadi orang-orang yang mudah bersungut-sungut, mudah untuk ngomel, mudah untuk nyalahin Tuhan, nyalahin orang, nyalahin keadaan. Dan ini sebetulnya yang terjadi kepada bangsa Israel. Tuhan bawa mereka berjalan menuju ke tanah perjanjian, melewati padang gurun, suatu tempat yang gersang, tempat yang gak subur, saudara. Di padang gurun gak ada apa-apa, mataharinya terlalu terik kalau siang hari, kalau malam hari udaranya terlalu dingin. Tetapi di tengah-tengah kondisi yang ekstrim seperti itu pun, tiang awan dan tiang api Tuhan tidak pernah meninggalkan orang Israel. Dan saya percaya di tengah-tengah masa sesulit apapun seperti yang saat ini kita sedang hadapi, sesulit apapun kondisi yang saudara dan saya sedang hadapi, Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Dia tetap ada bersama dengan kita. Tapi kita perlu tahu apa yang menjadi kehendak Dia. Sebab apa yang terjadi oleh bangsa Israel adalah ketika mereka dibawa ke padang gurun, melewati tempat yang gersang, tempat yang gak asik, saudara, tempat yang gak enak, saudara. Di sana mereka mulai menggerutu, mereka mulai komplain, bersungut-sungut, dan mencobai Tuhan. Sampai kepada akhirnya Tuhan marah. Dan Tuhan membuat mereka berputar-putar selama 40 tahun di padang gurun. Selama 40 tahun itu saudara bisa bayangin, mereka tidak mencapai sesuatu apapun. Tidak ada prestasi apapun yang mereka capai. Tidak ada keberhasilan apapun yang mereka capai. Mereka tidak mengalami terobosan sedikit pun. Karena mereka tidak mengerti kehendak Tuhan. Dan mereka akhirnya mencobai Tuhan. Jangan sampai di masa pandemi ini, ketika kita nggak mengerti kehendak Tuhan, kita menjadi orang-orang yang bersungut-sungut, kita menjadi orang-orang yang selalu menggerutu, menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan, menyalahkan negara, menyalahkan Tuhan bahkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sampai di masa pandemi ini kita berputar-putar, menghabiskan waktu di situ aja dan gak bisa keluar dari putaran itu. Menghabiskan waktu, tenaga, pikiran dalam kesia-siaan. Gembala pembina kita, Pak Niko, akhir-akhir ini selalu mengingatkan ayat ini kepada kita. Yeremia 33 ayat 3. Berserulah kepadaku maka aku akan menjawab engkau. Dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal besar yang tidak terpahami. yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Ini waktunya. Ini waktunya bagi saudara dan saya berseru kepada Tuhan. Ini waktunya bagi saudara dan saya mengerang kepada Tuhan. Tanya Tuhan, apa yang menjadi rencanamu? Apa yang harus aku lakukan? Keputusan apa yang harus aku ambil? Langkah kemana yang aku harus ambil? Dan saya percaya kalau kita sungguh-sungguh mencari wajah Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh mengerang kepada Tuhan. Tuhan akan tuntun. Meskipun mungkin kita nggak ngerti suara Tuhan itu seperti apa. Tapi kalau saudara dan saya mengerang kepada Dia, Dia akan tuntun. Dia pegang tangan saudara dan Dia akan tuntun. Nanti kalau Tuhan sudah tuntun, saudara lihat ke belakang, saudara baru bisa bilang begini, oh iya benar juga ya, ternyata langkah yang aku ambil bersama dengan Tuhan ketika aku berdoa dan mengerang kepada Tuhan, itu bukan langkah yang salah karena tangan Tuhan menuntun kita di masa-masa kesulitan. Nasihat Rasul Paulus yang keempat. Rasul Paulus katakan begini dalam Efesus 5 ayatnya yang ke-18. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh
dengan Roh Kudus. Jadi Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Efesus, di tengah-tengah goncangan, di tengah-tengah tekanan dan ancaman yang sedang terjadi, penuh dengan Roh Kudus. Penuh dengan Roh Kudus. Jangan lari ke anggur, jangan lari kepada kenikmatan dunia, jangan bermabuk-mabukan karena ingin melupakan kesusahanmu, tetapi cari Roh Kudus, penuh dengan Roh Kudus. Dan firman ini juga yang saya sampaikan kepada saudara. Di tengah-tengah masa pandemi, jangan lari ke hal-hal yang lain. Datang mendekat kepada Tuhan dan penuh dengan Roh Kudus. Ketika kita penuh dengan Roh Kudus, maka Roh Kudus yang akan memberikan kekuatan kepada kita. Memberikan penghiburan kepada kita. Dia yang akan menopang kita. Tuhan Yesus katakan bahwa Roh Kudus adalah roh penghibur. Artinya di tengah-tengah kesulitan, Roh Kudus yang akan menghibur saudara dan saya. Ketika kita down, kita udah gak kuat lagi, Dia yang menopang kita. Ketika kita berjalan di dalam lembah-lembah kekelaman, Dia yang berjalan di depan kita untuk menuntun saudara dan saya. Supaya kita bisa keluar daripada lembah kekelaman itu. Saya percaya bahwa gerakan yang digemakan atau digaungkan oleh gembala pembina kita, gerakan tentang Pentakosta ketiga, itu tidak kebetulan. Tidak kebetulan bahwa Pentakosta ketiga ini terjadi di tengah-tengah masa pandemi. Karena saya tahu Tuhan memiliki tujuan bahwa di tengah-tengah masa pandemi ini Tuhan akan mencurahkan Roh Kudus-Nya secara luar biasa ke atas kita. Supaya yang lemah dikuatkan. Supaya yang goyah diteguhkan kembali. Supaya yang takut diberikan perlindungan. Supaya yang gak tahu harus melakukan apa diberikan tuntunan oleh Roh Kudus. Oleh sebab itu penuhlah dengan Roh Kudus. Yang kelima, Rasul Paulus katakan di dalam Efesus 5 ayat 19 dan 20. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucapkanlah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Saudara, yang kelima yang Rasul Paulus katakan, saudara dan saya harus banyak mengucap syukur. Di dalam masa pandemi seperti sekarang ini, di tengah-tengah goncangan yang sedang terjadi, saudara dan saya harus banyak mengucap syukur. Yang mengerti katakan amin. Kita baru saja masuk dalam tahun baru Yahudi, yaitu tahun 5781 atau yang disebut sebagai tahun P Alef. P adalah angka 80. Dan huruf P itu bentuknya seperti mulut. Sehingga banyak nabi yang berkata bahwa huruf P ini berbicara tentang mulut. Itu sebabnya selama 1 dekade ke depan kita akan berada di dalam tahun P. Tahun mulut. Nah, di dalam dekade ini, masa tahun mulut ini, Tuhan minta agar hari-hari ini kita menggunakan mulut kita untuk mengucapkan hal-hal yang positif. Untuk mengucapkan hal-hal yang memuliakan nama Tuhan. Bukan hal-hal yang menghancurkan atau bahkan mungkin memecah belah. Saudara, saya perhatikan. Sejak dari tahun lalu, ketika kita masuk dalam awal dekade tahun P atau tahun mulut. Banyak kata-kata kebencian, hate speech, kemarahan, kepahitan yang diucapkan orang. Baik itu di vlog mereka, di sosmed mereka, atau ditulis oleh mereka di sosmed-sosmed.
Bahkan saya perhatikan, semakin ke sini, semakin banyak berita bohong, berita-berita hoax, semakin tersebar kemana-mana. Fitnah semakin banyak. Alkitab mengatakan bahwa apa yang diucapkan oleh seseorang satu hari nanti harus dipertanggungjawabkan oleh orang tersebut di hadapan tahta penghakiman. Yes. Setiap perkataan yang keluar dari mulutmu, setiap ucapan yang kau ucapkan di dalam video-video vlog, setiap tulisan-tulisan yang ditulis, yang kemudian diketik, ditaruh di sosmed, semua apa yang kita lakukan dan kita ucapkan itu harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan nantinya. Itu sebabnya saudara, saya mau katakan kepada umat Tuhan, anak-anak Tuhan, hari-hari ini kita justru harus menggunakan mulut kita untuk mengucapkan kata-kata yang baik, kata-kata yang membangun, kata-kata yang penuh dengan ucapan syukur. Jangan ikut-ikutan dengan apa yang orang lain lakukan. Anak-anak terang tidak boleh sama dengan anak-anak gelap. Terserah mereka mau tulis apa. Tetapi kalau tulisan itu ternyata melukai, memfitnah, menyebarkan kebencian dan amarah, bahkan memecah belah, saya yakin itu bukan dari Tuhan. Apakah yang daripada Tuhan akan menyebarkan kebencian, membuat orang semakin pahit dan semakin marah? Tidak. Yang dari Tuhan selalu akan memulihkan, selalu akan menyembuhkan, dan bukan menambah parah. Itu sebabnya hati-hati dengan perkataan kita. Hati-hati dengan apa yang kita baca dan kemudian kita tulis. Yang terakhir, yang keenam. Apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di sana? Efesus 5 ayat yang ke-21. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Yang keenam, Tuhan minta kita hari-hari ini di tengah-tengah masa yang sulit, saudara dan saya harus rendah hati. Kita harus bisa jaga hati kita. Jangan sampai sombong. Pak, mana mungkin dalam keadaan pandemi seperti ini ada yang sombong? Oh, masih ada. Masih ada orang yang tidak mau menerima keadaan, yang tidak mau bersusah payah. Kondisi sukar sekarang ini, saudara, memaksa kita untuk melakukan apa yang bisa kita lakukan. Kalau yang tadinya mungkin bekerja di tempat yang cukup baik, kita punya jabatan tetapi kemudian kita kehilangan pekerjaan. Jangan gengsi untuk memulai sesuatu yang baru. Jangan gengsi untuk memulai catering. Jangan gengsi untuk melakukan sesuatu yang baik. Sesuatu yang baru. Selama itu sesuai dengan firman Tuhan. Kita perlu merendahkan hati kita. Hari-hari ini jaga hati. Sebab kesombongan hanya akan membuat hidup saudara dan hidup saya semakin hancur dan semakin terpuruk di masa pandemi ini. Jangan biarkan ego kita muncul. Kendalikan hidup kita di masa pandemi ini. Jangan biarkan ego kita muncul. Amsal 16 ayat ke-18. Kecongkakan mendahului kehancuran. Tinggi hati mendahului kejatuhan. Kita sedang ada dalam masa yang sulit. Jangan sampai kita mengalami kehancuran dan kejatuhan karena kesombongan dan ego kita. Saya percaya pintu-pintu kesempatan, mujizat-mujizat dan pertolongan justru akan terbuka lebar bagi orang-orang yang rendah hati, yang tetap percaya, berharap kepada Tuhan dan mengucap syukur kepadanya. Saya berdoa firman ini memberkati saudara. Pejamkan matamu, kita berdoa.
Bapa di surga, terima kasih untuk waktu ini. Terima kasih untuk firman-Mu. Hamba-Mu berdoa biarlah kiranya firman-Mu ini bisa menjadi berkat bagi jemaat-Mu yang ada di Rayon 13. Dimanapun mereka berada Tuhan, biarlah kiranya Kau berbicara. Engkau yang tahu kebutuhan mereka. Engkau yang tahu pergumulan mereka. Dan biarlah kiranya Kau pakai firman ini untuk menguatkan yang lemah, meneguhkan yang goyah, bahkan menghiburkan yang susah. Terima kasih Tuhan. Aku berkati jemaat-Mu yang ada di sana. Semua para pekerja, juga hamba-Mu yang melayani di sana Tuhan. Gembala Rayon di Rayon 13, berkati berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Dan kami percaya berkat tahun dimensi yang baru itu masih tersedia bagi kami. Di dalam nama Yesus, mari bersama-sama kita yang percaya kita katakan, Amin. Tuhan Yesus memberkati.